Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perusahaan Starlight Beats dari kelas MN22L akan mempresentasikan perusahaan kami dengan judul pengembangan strategi berbasis analisis SWOT pada perusahaan Starlight Beats. Sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Agatha Rinda Iye, lalu ada Denanda Olivia Fasha, lalu ada saya sendiri, Kurvatus Siva, lalu ada Gita Pramasya Wulandari. Kenapa kami memilih untuk berbisnis beads atau manik-manik? Karena yang pertama, bisnis ini pada akhir tahun 2024 sedang digandrungi oleh masyarakat, khususnya masyarakat perempuan, dan tidak perlu modal yang besar untuk memiliki perusahaan ini, dan sangat cocok untuk pelajar karena waktunya bisa kami sesuaikan atau fleksibel. Kondisi perusahaan saat ini, Starlight Beats adalah usaha manik-manik handmade yang berkualitas dan beragam produknya. Berawal dari rumah, sekarang telah memiliki toko fisik dan online, serta aktif dalam komunitas dan berbagai acara. Promosi dilakukan melalui media sosial, event marketplace, dan iklan online. Meskipun modal awal hanya 300.000, berhasil bertahan selama 2 tahun dengan rentan harga produk dari 5.000 hingga 60.000. Meski handmade tetap berpegang pada kualitas tinggi, terletak di pusat kota dengan kendala lahan parkir, namun didukung oleh tren fashion dan kesadaran masyarakat akan pentingnya aksesoris. Arti dari nama brand yaitu Starlight Beats, kami percaya bahwa setiap butiran manik-manik adalah bintang kecil yang membawa cahaya dan keajaiban ke dalam dunia kreativitas. Setiap karya tangan yang kami hasilkan adalah unik dan mempesona. Kami ingin aksesoris yang kami buat dapat memberikan warna dan cahaya serta melengkapi setiap penampilan para wanita. Sementara filosofi logo itu kami memakai warna retro, karena kami ingin menekankan bahwa aksesoris manik-manik yang kami jual adalah manik-manik bergaya Y2K. Font, kami menggunakan font Brassica. Kami menggunakan font ini supaya memperkuat keunikan dari brand atau produk yang akan kami buat, yaitu mengembalikan tren Y2K namun tidak menghilangkan kesan girly dan cantik di era modern ini. Ada simbol pelangi dan bintang yang mengartikan adanya pelangi yang mengelilingi satu bintang, mengartikan bahwa satu bintang itu adalah perempuan atau wanita yang berkilau, dan pelangi adalah manik-manik yang kami jual dapat memberikan penampilan para pemakai semakin indah. Visi dari perusahaan kami adalah menjadi pelopor brand aksesoris manik-manik handmade dengan konsep Y2K yang penuh gaya dan satu-satunya di Indonesia. Di sini akan menjelaskan tentang misi dari perusahaan Starlight Beats. Yang pertama, di sini menciptakan aksesoris manik-manik yang unik dan kreatif menggunakan bahan-bahan terbaik. Yang kedua, membuat berbagai macam aksesoris manik-manik handmade dengan berbagai variasi unik dan desain yang unik juga. Lalu yang ketiga, meningkatkan brand awareness dan menjangkau target pasar yang lebih luas melalui berbagai platform, baik itu online maupun offline. Yang keempat, memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada seluruh pelanggan. Yang kelima, membangun tim pengrajin yang terampil dan kreatif untuk menghasilkan produk-produk handmade yang berkualitas. Lalu yang keenam, meningkatkan kesadaran tentang keindahan dan nilai estetika aksesoris manik-manik melalui berbagai kegiatan edukasi dan promosi di berbagai platform. Edukasi di sini itu maksudnya kami ingin memberikan edukasi misalnya tentang bagaimana caranya percaya diri menggunakan aksesoris dari kami, lalu tentang informasi mengenai desain yang kami buat. Di situ kami mau men-share edukasi melalui sosial media dan juga secara offline itu biasanya kayak menempel lukisan-lukisan tentang self-motivation dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh, menjadi perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Tujuan yang pertama yaitu tujuan jangka pendek dari Starlight Beats.
Yang pertama, meningkatkan kesadaran merek melalui pemasaran secara online dan offline dengan fokus pada sosial media, pameran lokal, dan kerjasama dengan influencer. Yang kedua, memperbaiki proses produksi dan supplier untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, menambah koleksi baru untuk meningkatkan pilihan produk dan menarik pelanggan baru. Yang keempat, memberikan layanan pelanggan yang excellent termasuk respon cepat dan ramah. Selanjutnya yaitu tujuan jangka menengah dari Starlight Beats. Yang pertama, memperluas cakupan pasar dengan cara membuka kemitraan atau reseller dan memperluas distribusi ke wilayah baru. Yang kedua, peningkatan kualitas produk dan inovasi desain untuk mempertahankan daya tarik pelanggan. Yang ketiga, membangun komunitas melalui program lokakarya kreatif atau workshop. Selanjutnya yaitu tujuan jangka panjang dari Starlight Beats. Yang pertama, mengembangkan ekspansi global untuk memperluas jangkauan Starlight Beats ke seluruh dunia. Yang kedua, menjadi merek yang terkemuka dalam industri manik-manik dengan kualitas, kreativitas, dan layanan pelanggan yang luar biasa. Selanjutnya, sasaran. Yang pertama, jenis kelamin perempuan. Yang kedua, segmentasi usianya anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa. Rentan usianya 10-40 tahun. Yang ketiga, ada kegiatan, yaitu pekerja, anak-anak sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga. Yang keempat, ada pertimbangan tambahan, yaitu ada jenis kelamin. Gelang manik-manik untuk pria dan wanita bisa berbeda dalam hal desain, warna, dan bahan yang digunakan. Selanjutnya ada gaya hidup. Gelang manik-manik untuk orang yang aktif dan sporty mungkin berbeda dari gelang manik-manik untuk orang yang lebih suka gaya yang formal. Selanjutnya ada minat, yaitu gelang manik-manik dengan tema tertentu seperti hewan, bunga, dan budaya dapat menarik bagi kelompok usia tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisa IFAS. Yang pertama yaitu ada kekuatan atau strength. Di sini dari variabel produk, untuk kekuatannya yang pertama produk handmade yang dibuat dengan pengerjaan yang detail. Jadi produk kami itu dikerjakan dengan detail sehingga cocok untuk dijadikan koleksi pribadi atau dijadikan hadiah. Misalnya kita mau ngasih ke seseorang gitu hadiah, ini produk kita tuh cocok banget untuk dijadikan hadiah atau hampers gitu. Yang kedua, desain yang bervariasi, trendy, nyaman, dan menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Di sini desain kita variatif, nggak cuman menjual satu produk atau satu desain aja. Terus trendy, intinya mengikuti zaman dan nyaman dan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan customer. Di sini dari variabel harga, untuk harganya ini disesuaikan berdasarkan desain dan banyaknya permintaan atau custom dari pelanggan. Karena di sini kita sistemnya custom, jadi untuk harganya itu menyesuaikan bagaimana sulit atau enggaknya atau banyaknya desain yang diminta oleh customer. Terus yang kedua, ini jarang menaikkan harga gitu. Kita di sini jarang menaikkan harga untuk harga si beadsnya ini. Dari variabel promosi, di sini yang pertama mudah mendapatkan informasi mengenai Starlight Beats melalui sosial media. Jadi untuk informasi detail mengenai produk kami, untuk harga dan gimana cara pemesanannya itu mudah, bisa tinggal dilihat dari Instagram ataupun marketplace lainnya gitu seperti Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, informasi dapat diakses dengan cepat. Di sini dari variabel lokasi, yang pertama lokasinya strategis karena berada di pusat kota. Kita pilih pusat kota karena lokasinya mudah dijangkau, lalu dekat dengan pusat perbelanjaan, lalu juga di pusat kota, di pinggir jalan gitu. Jadi orang-orang bisa melihat offline store kami gitu. Lalu tempatnya juga nyaman, trendy dan instagramable. Kita berupaya untuk
membuat tempat yang nyaman, offline store yang nyaman, dengan interior-interior yang instagramable dan cocok buat dijadiin spot foto. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Yang pertama ada produk. Karena aksesoris handmade jadi mudah putus dan rusak. Bahan manik-manik masih bergantung pada kualitas pemasok. Yang kedua ada harga. Tidak adanya diskon pada pelanggan biasa. Melakukan diskon hanya kepada pembelian dalam jumlah banyak atau ketika di hari besar. Yang ketiga ada promosi. Penyampaian promosi yang tidak berkesinambungan. Informasi yang disampaikan tidak sesuai target pasar. Yang keempat ada lokasi. Lahan parkir kurang luas. Tempat duduk di offline store yang terbatas untuk pelanggan. Di analisis EVAS itu ada peluang atau opportunity. Di bagian produk, yang pertama tren fashion yang mendukung, yang kedua inovasi produk tidak terbatas. Lalu di bagian harga ada diterima oleh konsumen sesuai ekspektasi masyarakat. Lalu di bagian promosi ada kolaborasi dengan desainer atau influencer, dan dengan adanya platform digital dan marketplace bisa menjangkau luar daerah. Di bagian lokasi ada mengikuti event atau acara yang ada sehingga kami dapat membuka stand atau bazar di sana. Lalu ada tempat produksi yang luas. Selanjutnya, ancaman atau threats. Produk. Yang pertama, desain rentan ditiru. Yang kedua, keinginan customer yang cepat berubah-ubah. Selanjutnya, yang kedua ada harga. Yang pertama, kenaikan bahan baku. Yang kedua, produk impor lebih murah. Selanjutnya yaitu promosi. Yang pertama, konsumen tidak memahami syarat promosi, diskon, atau giveaway yang disampaikan. Yang kedua, diskon agresif dari pesaing. Selanjutnya, lokasi. Yang pertama, keamanan kurang terjamin atau aman karena pencurian manik-manik saat membuka stand sering terjadi. Yang kedua, biaya sewa studio yang tinggi. Dan di sini juga ada skor EVAS nih. Di sini udah ada skor peluang atau opportunity dan ancaman atau threats. Di sini untuk variabel produk, untuk skor peluang, sini nilainya 0,8, untuk variabel harga di sini skornya 0,4, variabel promosi 0,3, variabel lokasi 0,24. Di jumlah totalnya itu 1,8. Lalu untuk skor ancaman di sini untuk variabel produk 0,3, untuk variabel harga 0,6, variabel promosi 0,4, variabel lokasi 0,3, dan di jumlah itu hasilnya 1,5. Untuk total di sini kan ada total juga ya, sama seperti yang EVAS tadi. Jadi untuk skor variabel produk yang peluang tinggal dikurangi dengan variabel produk ancaman, itu menghasilkan skor total 0,5. Lalu variabel skor peluang harga dikurangi yang ancaman itu hasilnya minus 0,2 sampai seterusnya. Di sini total skor peluang itu 1,8 dikurangi ancaman yaitu 1,5 menghasilkan total skor 0,3. Jadi dari data yang ada pada tabel berisikan akumulasi dari EVAS dan EVAS yang dimiliki oleh Starlight Beats. Yang diketahui di sini jumlah penilaian pada EVAS memiliki nilai kekuatan pada strength tadi 2,36 dikurangi kelemahan atau weakness 1,37 dan menghasilkan nilai 0,99. Dan untuk EVAS itu punya jumlah penilaian yang berasal dari peluang atau opportunity dikurangi ancaman atau threats, yaitu opportunity 1,8 dikurangi 1,5 dari threats yang menghasilkan nilai sebesar 0,3. Dan di sini juga ada skor EVAS nih. Di sini udah ada skor peluang atau opportunity dan ancaman atau threats.
Di sini untuk variabel produk, untuk skor peluang, sini nilainya 0,8, untuk variabel harga di sini skornya 0,4, variabel promosi 0,3, variabel lokasi 0,24. Di jumlah totalnya itu 1,8. Lalu untuk skor ancaman di sini untuk variabel produk 0,3, untuk variabel harga 0,6, variabel promosi 0,4, variabel lokasi 0,3, dan di jumlah itu hasilnya 1,5. Untuk total di sini kan ada total juga ya, sama seperti yang IFAS tadi. Jadi untuk skor variabel produk yang peluang tinggal dikurangi dengan variabel produk ancaman, itu menghasilkan skor total 0,5. Lalu variabel skor peluang harga dikurangi yang ancaman itu hasilnya minus 0,2 sampai seterusnya. Di sini total skor peluang itu 1,8 dikurangi ancaman yaitu 1,5 menghasilkan total skor 0,3. Jadi dari data yang ada pada tabel berisikan akumulasi dari IFAS dan EFAS yang dimiliki oleh Starlight Beats. Yang diketahui di sini jumlah penilaian pada IFAS memiliki nilai kekuatan pada strength tadi 2,36 dikurangi kelemahan atau weakness 1,37 dan menghasilkan nilai 0,99. Dan untuk EFAS itu punya jumlah penilaian yang berasal dari peluang atau opportunity dikurangi ancaman atau threats, yaitu opportunity 1,8 dikurangi 1,5 dari threats yang menghasilkan nilai sebesar 0,3. Titik koordinat IFAS dan EFAS. Dapat teman-teman lihat pada tabel di atas, Starlight merupakan perusahaan yang berada pada kuadran 1. Hasil tersebut dapat menyimpulkan bahwasannya Starlight Beats berada di posisi agresif, di mana Starlight dapat mengembangkan perusahaan dengan strategi pertumbuhan. Untuk mencapai hal ini, tentunya Starlight Beats perlu menyusun langkah dan menetapkan keputusan strategi yang tepat sehingga mampu mengembangkannya secara maksimal. Di sini ada matriks SWOT. Di sini saya akan menjelaskan strategi SO ya, atau Strength Opportunity, dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada di Starlight Beats. Yang pertama, pemanfaatan lokasi yang berada di pusat kota sebagai unggulan. Karena untuk offline store ada di pusat kota, jadi kita pengen manfaatin lokasi itu sebagai peluang dan kekuatan kita gitu. Yang kedua, pemasaran online melalui sosial media seperti Instagram, TikTok. Kita manfaatin juga media sosial atau penjualan online melalui sosial media sebagai strategi kita gitu untuk meningkatkan daya tarik konsumen juga. Lalu yang ketiga, penjualan melalui marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, lalu Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Di sini kita manfaatin juga marketplace untuk penjualan online juga melalui berbagai marketplace yang ada di Indonesia gitu. Lalu yang keempat, mengadakan promo potongan harga terhadap pelanggan. Di sini kita pengen mengadakan promosi potongan harga gitu supaya menarik daya minat masyarakat juga. Kita pengen ngadain promo potongan harga misalnya di hari-hari spesial atau payday sale seperti itu. Lalu yang kelima, aktif mengikuti berbagai event di berbagai acara serta melakukan sosialisasi dan edukasi untuk menarik konsumen. Di sini kita pengen strategi kita ini aktif ikut berbagai event acara itu seperti workshop, terus bazar gitu di misalnya di mall, bazar di mall, atau kita buka stand-stand misalnya ya pameran seperti itu. Kita pengen juga menarik konsumen dari event-event tersebut. Itu berarti termasuk ke
strategi offline kita. Lalu yang keenam, mengadakan kerjasama dengan desainer atau influencer untuk membuat aksesoris limited edition untuk menarik konsumen. Nah, di sini kita pengen strategi kita itu mengadakan kerjasama dengan desainer atau influencer. Jadi kita pengen ngadain kolaborasi untuk membuat desain-desain limited edition, misalnya ketika summer edition gitu atau musim panas. Misalnya di summer edition itu kita ngeluarin produk kolaborasi dengan influencer A atau desainer A. Nah, produk itu limited edition, jadi cuman bisa didapetin di hari itu doang atau ada jangka waktunya. Atau misalnya kita bikin misalnya lebaran edition, jadi edisi khusus lebaran itu kita buat kolaborasi dengan influencer yang dimana produk itu cuma bisa didapatkan ketika waktu lebaran saja, seperti itu. Lalu yang ketujuh, menjual produk melalui platform marketplace luar negeri seperti Amazon dan Alibaba. Kita juga pengen di sini strategi kita untuk bisa mengirim barang keluar atau ekspor gitu. Kita pengen produk kita bisa dijangkau ke luar negeri juga melalui Amazon dan Alibaba ini, seperti itu. Selanjutnya ada strategi WO. Yang pertama, melakukan produksi bahan baku manik-manik sendiri untuk menjaga kualitas. Yang kedua, melakukan penambahan fasilitas untuk menambah kenyamanan. Yang ketiga, memberikan benefit khusus untuk konsumen yang telah membuat membership. Yang keempat, memfilter iklan di sosial media sesuai dengan target pasar. Matriks SWOT strategi estate. Yang pertama, membuat kegiatan yang beda dengan pesaing agar dapat menambah antusias konsumen, seperti konsumen dibebaskan untuk membuat manik-maniknya sendiri. Yang kedua, membuka kemitraan atau reseller untuk memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, menjual produk per paket atau produk bundling dapat meringankan beban bahan baku. Yang keempat, kami menawarkan opsi kepada customer untuk memilih atau membuat desain sendiri atau custom. Yang kelima, ukuran size menyesuaikan keinginan atau kebutuhan customer. Untuk strategi WT atau kelemahan dan ancaman, kita memiliki 5 poin. Yang pertama, membeli bahan baku sedikit dahulu untuk melihat contoh kualitas manik-manik dari pemasok. Lalu yang kedua, dilakukan perbandingan harga dari beberapa toko supplier. Yang ketiga, ada membuat diskon atau giveaway sesuai dengan hari spesial atau event. Yang keempat, menggabungkan konten kreatif yang sedang tren. Yang kelima, menambah lahan Instagramable, bahan parkir, dan tim keamanan. Dalam strategi jangka pendek, Starlight Beats memanfaatkan lokasi strategis di pusat kota dan strategi pemasaran online yang efektif melalui Instagram dan TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Starlight Beats juga berjualan di marketplace populer seperti TikTok Shop, Shopee, Lazada, dan Tokopedia sehingga kami dapat mencapai lebih banyak konsumen. Selain itu, Starlight Beats juga menyaring iklan media sosial sesuai target pasar dan menciptakan kegiatan unik seperti konsumen dibebaskan untuk membuat manik-manik sendiri untuk menarik minat konsumen juga dan membedakan diri dari pesaing. Baik, di sini saya Denanda Livia Fasya akan menjelaskan strategi jangka menengah yang dilakukan oleh Starlight Beats. Di sini untuk strategi jangka menengahnya, Starlight Beats ini ingin aktif ya mengadakan promosi potongan harga bagi pelanggan yang rutin mengikuti berbagai event serta menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk menarik minat konsumen gitu. Kami di sini berkomitmen ingin memberikan pengalaman berbelanja istimewa dengan memberikan benefit khusus kepada konsumen yang telah menjadi anggota membership kami. Jadi di sini kita pengen bikin seperti membership itu untuk kasih benefit khusus bagi customer-customer kita yang loyal, yang selalu berbelanja ke offline store kita gitu. Selain itu,
Kita juga terbuka untuk menjalin kemitraan dengan reseller. Tujuannya apa sih? Buat memperluas jangkauan pasar kita dan ningkatin distribusi produk ke berbagai lokasi. Kami memahami pentingnya personalisasi dalam pengalaman berbelanja. Nah, oleh karena itu, kami menyediakan opsi kepada pelanggan untuk memilih atau bahkan membuat desainnya sendiri sesuai dengan preferensi mereka gitu. Di sini kita pengen ngebebasin konsumen untuk bikin desain mereka sendiri atau coba buat produknya sendiri gitu, supaya konsumen itu punya experience sendiri gitu. Jadi itu lebih ningkatin daya tarik juga dan bikin produk kita itu berbeda dengan pesaing yang lain. Dalam upaya kami untuk tetap relevan dengan tren, lalu kami juga terus menggabungkan konten-konten yang kreatif yang sedang populer dan diminati oleh konsumen supaya lebih menarik daya beli juga. Dengan strategi ini, kami bertujuan untuk mempertahankan daya tarik kami di pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan kami. Selanjutnya, strategi jangka panjang. Starlight Beats menjaga kualitas produk dengan memproduksi bahan baku sendiri dan mengontrol setiap tahap produksi. Starlight Beats terus meningkatkan fasilitas demi kenyamanan konsumen. Percaya bahwa pengalaman berbelanja yang nyaman meningkatkan loyalitas pelanggan. Starlight Beats juga bekerja sama dengan desainer dan influencer untuk membuat aksesoris edisi terbatas yang unik, serta menjual produk melalui platform internasional seperti Amazon dan Alibaba untuk memperluas jangkauan pasar. Untuk meningkatkan pengalaman berbelanja, Starlight Beats menambah fasilitas fisik seperti area yang instagramable, lahan parkir, dan tim keamanan. Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan posisi Starlight Beats sebagai pemimpin industri dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Selanjutnya, ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa teridentifikasi faktor kekuatan dari variabel produk, harga, promosi, dan lokasi, di mana keempat variabel ini masing-masing indikatornya memiliki kekuatan tersendiri. Selain itu, penetapan strategi pada posisi kuadran 1, yakni strategi agresif, di mana hal tersebut menjadi acuan bagi Starlight Beats untuk melakukan perubahan yang benar dan tepat sasaran pada kekuatan dan peluang yang dimiliki. Ditentukannya strategi agresif sebagai yang dinilai tepat bagi Starlight Beats yang digunakan untuk mengembangkan produk dan pasar baru, atau mungkin dapat digunakan secara keduanya sebagai cara untuk menekan ancaman yang ada pada Starlight Beats. Yang terakhir ada saran untuk Starlight Beats untuk membuat kegiatan yang beda dengan pesaing agar dapat menambah antusias konsumen, seperti konsumen dibebaskan untuk membuat manik-maniknya sendiri dan menjual produk per paket atau produk bundling, melakukan penambahan fasilitas kursi yang cukup di offline store untuk menarik dan mempertahankan konsumen itu sendiri. Selain itu, terus mengadakan kerjasama dengan desainer atau influencer untuk mempromosikan atau membuat produk limited edition, dan turut aktif mengikuti bazar di beberapa event untuk menarik konsumen. Itu dia penjelasan dari perusahaan kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.